Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan hasil laporan kami mengenai analisis struktur organisasi perusahaan IT, yaitu perusahaan LinkedIn. Di mana di dalam laporan kami ini, kami akan membahas tentang struktur organisasi LinkedIn, mengidentifikasi kekuatan dan kelemahannya, serta memberikan rekomendasi strategis untuk peningkatannya. Jadi, pertama-tama kami akan membahas tentang latar belakang dan tujuan serta metodologi yang digunakan oleh perusahaan LinkedIn. Oke, baik. Saya akan menjelaskan perusahaan LinkedIn. Perusahaan LinkedIn adalah platform jejaring sosial profesional terkemuka yang didirikan pada tahun 2002, bertempat di Mountain View, California, Amerika, dan diakuisisi oleh Microsoft pada tahun 2016. Platform ini bertujuan untuk menghubungkan para profesional di seluruh dunia untuk meningkatkan produktivitas dan kesuksesan karir. Nah, pada awalnya perusahaan LinkedIn ini sebuah situs pencarian kerja. Karena seiring perkembangan zaman teknologi semakin canggih yang menjadikannya ekosistem dan profesional yang komprehensif. Perusahaan LinkedIn berperan sebagai jembatan penting antara pencari kerja dan perusahaan, sekaligus menyediakan ruang bagi para profesional untuk membangun citra diri dan berbagi pengetahuan. Dengan jutaan pengguna aktif, LinkedIn memiliki peran vital dalam landscape digital modern, memfasilitasi pertumbuhan karir dan bisnis secara global. Tujuan analisis ini bertujuan untuk mengevaluasi posisi strategis LinkedIn di pasar. Kami akan mengidentifikasi kekuatan, kelemahan, peluang, dan ancaman yang dihadapi perusahaan lebih lanjut. Kami akan mengkaji bagaimana strategi bisnis dan monetisasi LinkedIn seperti langganan premium dan solusi rekrutmen dan memengaruhi pertumbuhan di profitabilitas perusahaan. Akan membawakan materi tentang metodologi yang digunakan. Untuk menganalisis LinkedIn, kami akan menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif. Pendekatan utama yang akan digunakan sebagai berikut. Yang pertama yaitu analisis SWOT, yaitu kerangka kerja ini akan digunakan untuk mengidentifikasi faktor internal dan eksternal yang memengaruhi kinerja LinkedIn. Analisis ini akan memberikan pemahaman mendalam tentang posisi strategis perusahaan. Dan yang kedua, analisis model bisnis. Kami akan meneliti berbagai sumber pendapatan utama LinkedIn, termasuk layanan premium, seperti premium bisnis, karir, dan sales navigator, periklanan, dan penjualan solusi untuk perusahaan. Riset sekunder, yaitu yang ketiga. Kami akan mengumpulkan data dari berbagai sumber terpercaya seperti laporan keuangan publik dari Microsoft, laporan industri, dan artikel berita untuk mendukung analisis ini. Dan yang berikutnya yaitu scope dan limitasi analisis. Analisis ini memiliki cakupan yang terfokus pada kinerja dan strategi global LinkedIn dalam kurun waktu tahun 2022 hingga 2023. Fokus utama adalah pada model bisnis dan monetisasinya, termasuk pertumbuhan pendapatan dari layanan premium, periklanan, dan solusi rekrutmen. Periode ini dipilih karena mencerminkan dinamika pasar pasca pandemi dan tren ekonomi yang relevan. Analisis ini memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan. Yang pertama yaitu akses data. Keterbatasan utama adalah ketergantungan pada data publik, seperti laporan pendapatan Microsoft dan rilis pers LinkedIn. Informasi internal yang lebih rinci, yang mungkin krusial untuk analisis mendalam, tidak dapat diakses. Dan yang kedua, dinamika pasar. Pasar profesional dan digital sangat dinamis.
Meskipun analisis ini mencakup periode 2022 hingga 2023, tren yang berkembang pesat, misalnya adopsi AI dalam rekrutmen dan perubahan strategi kompetitor dapat mempengaruhi validitas temuan di luar kurun waktu yang ditentukan. Dan yang ketiga yaitu fokus terbatas. Nah, analisis ini tidak mencakup secara mendalam semua segmen bisnis atau pasar geografis secara spesifik. Misalnya, dampak dari kebijakan lokal di negara-negara tertentu tidak dibahas secara rinci. Ya, sekian. 1. Sejarah dan pencapaian penting. History Milestones didirikan Mei 2003 oleh Reid Hoffman. Tumbuh awalnya lambat, lalu mulai menghasilkan keuntungan dari fitur lowongan kerja dan langganan premium. Publik menjadi perusahaan publik IPO pada tahun 2011. Diakuisisi dan dibeli oleh Microsoft Word pada tahun 2016 senilai 26, miliar US dollar, menjadikan bagian dari ekosistem bisnis Microsoft Word. 2. Model dan bisnis nilai utama, business model dan value proposition. Model sisi. LinkedIn mendapat uang dari 3 pihak, yaitu perusahaan perekrut berlangganan untuk mencari dan merekrut karyawan, pemasaran, memasang iklan untuk menjangkau audiens profesional. Yang ketiga, pengguna individu membayar untuk fitur premium seperti melihat siapa yang melihat profil mereka. Nilai utama, menghubungkan orang untuk membangun karir dan membantu perusahaan yang menemukan talenta serta audiens yang tepat. 3. Posisi pasar dan pesaing, market position dan kompetitor. A. Posisi pasar, mendominasi sebagai jaringan profesional terbesar di dunia dengan lebih dari 1 miliar anggota. Pesaing, perekrutan bersaing dengan situs seperti Indeed dan Glassdoor. Pembelajaran, bersaing dengan Coursera dan Udemy melalui LinkedIn Learning. Jaringan sosial tidak langsung bersaing, tetapi Facebook dan Twitter juga digunakan untuk membangun jaringan. Keunggulannya, menggabungkan sebuah layanan ini, networking, rekrutmen, pembelajaran, dan pemasaran dalam satu platform yang kuat dan fokus. Oke, baik. Jadi di sini saya akan menjelaskan tentang struktur organisasi LinkedIn hibrida yang efektif. Yang pertama, ada struktur fungsional dan matriks. LinkedIn mengadopsi struktur hibrida, menggabungkan departemen fungsional tradisional dengan tim proyek matriks lintas fungsi. Yang kedua, justifikasi pemilihan struktur. Struktur ini memungkinkan spesialisasi fungsional sambil mempromosikan kolaborasi yang gesit dalam proyek-proyek inovatif. Yang ketiga, teori organisasi. Struktur ini sejalan dengan konsep Ado Harris, Mintzberg, dan prinsip birokrasi Weber yang lebih fleksibel, disesuaikan untuk lingkungan teknologi yang dinamis. Oke, selanjutnya ada bagian-bagian organisasi kunci LinkedIn. Di bagian pertama ada subdivisi dan matriks. Di sini terdapat data dan AI research, customer insights, employee, dan relation. Kemudian di bagian kedua ada engineering, sales, dan marketing. Kemudian ada produk dan HR. Kemudian yang di bagian ketiga ada pemimpin atas yaitu CEO. Bagian organisasi LinkedIn menunjukkan hierarki yang jelas dengan divisi utama. Uniknya, terdapat penekanan pada unit-unit seperti data dan AI research, insight, dan employee relation yang sangat mendukung inovasi dan pengalaman pengguna. Baik, di sini saya akan membahas kelebihan LinkedIn dalam fondasi keberhasilan. Yang pertama, LinkedIn sudah termasuk jaringan profesional terbesar. Dengan miliaran anggota, LinkedIn memiliki jejaring global tak tertandingi yang menjadi aset utama bagi para profesional dan perusahaan. Fokus pada data dan AI. Investasi besar dalam data dan AI memungkinkan personalisasi pengalaman, rekomendasi, pekerjaan yang relevan, dan iklan yang ditargetkan. Diverifikasi pendapatan. Pendapatan berasal dari solusi perekrutan, iklan, dan langganan premium.
menciptakan aliran pendapatan yang stabil dan beragam. Dan kelemahan LinkedIn dalam area untuk peningkatan. Biaya premium yang cukup mahal. Harga langganan premium sering dianggap tinggi, membatasi akses bagi sebagian besar pengguna, terutama di pasar berkembang. Aktivitas pengguna tidak merata. Meskipun memiliki banyak anggota, tingkat interaksi dan kontribusi konten aktif dari sebagian besar pengguna masih rendah. LinkedIn menghadapi persaingan dari platform rekrutmen yang lain, situs jejaring sosial, dan platform konten profesional. Contohnya seperti sosial media, Instagram, Facebook, dan lain-lain. Berdasarkan identifikasi kelemahan dan tantangan yang ada, berikut 3 rekomendasi strategis solusi mengatasi tantangan yang ada. Yang pertama, model harga fleksibel. Solusi untuk biaya premium yang mahal. LinkedIn dapat membuat paket berjenjang dengan harga lebih terjangkau untuk mahasiswa, fresh graduate, dan UMKM. Paket berjenjang membuat LinkedIn lebih inklusif, memperluas basis pengguna tanpa mengurangi pendapatan dari segmen premium. Yang kedua, peningkatan keterlibatan konten. Solusi untuk tingkat aktivitas yang rendah. LinkedIn perlu menambahkan fitur interaktif seperti gamification, yaitu lewat untuk posting, komentar, atau networking. Fitur interaktif seperti ini terbukti meningkatkan engagement di media sosial lain, sehingga cocok diadaptasi. Yang ketiga, inovasi berkelanjutan. Solusi untuk persaingan dengan platform lain. LinkedIn bisa memperkuat keunggulan uniknya melalui konten eksklusif, misalnya webinar dengan profesional global atau sertifikasi khusus. Konten eksklusif akan memperkuat posisi LinkedIn sebagai profesional hub yang berbeda dari job portal biasa. Berikut adalah peta jalan implementasi dan mitigasi risiko. Nomor 1, jangka pendek 3-6 bulan. Peluncuran uji coba model harga premium baru di pasar tertentu, kampanye edukasi konten. Nomor 2, jangka menengah 6-18 bulan. Integrasi fitur gamifikasi untuk mendorong interaksi, kemitraan strategis dengan penyedia konten. Nomor 3, jangka panjang 18 bulan ke atas. Ekspansi global model harga dan fitur baru. Pengembangan platform pembelajaran AI yang mendalam. Potensi risiko dan mitigasi risiko. Untuk risiko pertama, paket murah menurunkan minat pengguna pada paket premium penuh. Mitigasi, gunakan fitur secara jelas, misalnya akses terbatas untuk analitik dan networking di paket murah. Risiko kedua, fitur gamifikasi berpotensi disalahgunakan atau spam posting. Mitigasi, terapkan sistem modernisasi berbasis AI untuk menjaga kualitas konten. Risiko ketiga, biaya kerjasama global tinggi. Mitigasi mulai dari kolaborasi kecil dengan universitas lokal, lalu kembangkan bertahap sesuai hasil evaluasi. Oke, baik. Di sini saya akan menjelaskan kesimpulan dari materi kami. Jadi dari pembahasan yang telah dipaparkan, dapat ditarik kesimpulan bahwa berdasarkan analisis, LinkedIn terbukti sebagai platform profesional global dan tidak hanya berfungsi sebagai jaringan sosial, tetapi juga sebagai pusat pengembangan karir, rekrutmen, serta distribusi pengetahuan bisnis. Temuan utama menunjukkan bahwa kekuatan LinkedIn terletak pada jejaring luas, fitur inovatif seperti LinkedIn Learning, serta kemampuannya menghubungkan perusahaan dengan talenta terbaik. Namun, tantangan seperti biaya layanan premium yang tinggi, tingkat aktivitas yang belum merata, dan persaingan dengan platform lain masih perlu dikelola dengan strategi tepat. Dari studi ini, lesson learned bagi organisasi serupa adalah pentingnya menjaga keseimbangan antara aksesibilitas dan eksklusivitas layanan. Perusahaan digital harus mampu menghadirkan nilai tambah unik agar tidak sekedar menjadi media sosial biasa, melainkan platform dengan manfaat nyata bagi penggunanya. Selain itu, konsistensi dalam inovasi teknologi seperti kecerdasan buatan atau AI dan analitik data sangat krusial untuk mempertahankan relevansi. Outlook LinkedIn cukup optimis dengan memanfaatkan tren digitalisasi, pertumbuhan ekonomi berbasis talenta, serta kebutuhan global akan jejaring profesional. LinkedIn berpotensi memperkuat posisinya sebagai pemimpin pasar. Jika kelemahan dapat diatasi dengan tepat, LinkedIn akan semakin berperan besar dalam membentuk ekosistem kerja masa depan. Baik, jadi demikian kesimpulan dari saya. Terima kasih. Sekian pemaparan hasil analisis perusahaan IT dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan maupun kekurangan.
Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.